Pulau Selura itu 1/8 dari Pulau Selura di tahun 2050 akan hilang. Makanya kami ke sana kemarin kasih tahu stop sudah melakukan pembangunan di sekitar pesisir, karena toh rumah-rumah itu akan tenggelam nanti di 2050 karena peradaban Sumba itu memang peradaban yang mulia. Makanya banyak dipelajari. Jokowi 14 kali datang di NTT, pernahkah kita kasih dia minyak cendana? Kalau tenun itu di semua tempat tenun, Kalimantan tenun loh, Sulawesi tenun. Dan padahal kita kasih dia kekayaan endemik NTT, 14 kali dia datang, kita tidak pada kasih dia minyak cendana. Padahal di luar kita pencitraan bahwa kita ini pulau cendana dan sebagainya. Beberapa tahun lalu, sekitar 2013 atau 2014, ada orang besar lah tanya, kenapa sih kamu lawan terus? Kawan orang dari Flores. Oke, saya bilang gini, saya akan melawan terus selama ini Sumba kalian bangun dengan cara berpikir orang lain, orang-orang dari luar yang sama sekali tidak tahu bagaimana Sumba ini lahir, tumbuh dan berkembang. Oke, jadi selamat sore. Kayaknya sudah sekitar 2-3 minggu nih kita ngobrol-ngobrol nih. Ini ada yang datang kan, ini apa? Lucu kalau di anak Sumba Timur, orang Sumba ini tidak kenal sosok yang satu ini. Ada saya punya ayam Wulan, dan langsung saja seperti biasa sesi awal itu biasanya perkenalan nih. Nanti biar ayam Wulan langsung perkenalan siapa sih sosoknya beliau ini yang menurut saya dari dulu sudah hampir belasan tahun lah saya sebagai pribadi itu menjadikan beliau ini sebagai salah satu sosok inspirasi di Sumba. Oke, waktu dan kesempatan gas. Siap. Terima kasih. Ya kawan-kawan semua, terima kasih Albo dikasih ruang ini, terima kasih banyak. Yang pertama saya perkenalan, nama saya Umbu Wulam Tanamah Paragi, biasa dipanggil Umbu Wulam. Saya asli Kananggar di selatan sana dekat Wangameti. Saya sekarang dipercaya komunitas lingkungan hidup di NTT menjadi Direktur Walhi NTT atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya aktivitas saya juga di Sumba, saya kalau posisi tinggal di Kupang. Ya sudah 6 tahun lebih lah. Itu mungkin perkenalan. Sang singkat ya. Jadi ketika omong ayam Wulan ini selalu ada kaitannya dengan isu-isu lingkungan, bukan baru sekarang. Ini 10-an tahun ngomong, ketika ngomong lingkungan tidak cuma di Sumba, tapi ngomong DDT pasti salah satu mata tertuju ke sosok beliau. Kalau saya langsung saja, hal yang paling mengkhawatirkan ketika hubungannya di lingkungan di NTT apa sih? Iya, pertama satu ya, omong NTT itu adalah omong satu kekayaan yang Tuhan kasih di NTT. Yang menurut saya sebenarnya tidak ada di tempat lain. Sebelum saya masuk ke kekhawatiran, sebenarnya kita bicara dulu, betulkah NTT miskin? Itu dulu, supaya kita tahu latarnya. Miskin dalam artian sumber daya alam tadi. Pertama bahwa di NTT itu kalau kita baca atau berbicara soal kutukan sumber daya alam, maka NTT itu masuk dalam kategori kutukan sumber daya alam. Yang konteks kutukan sumber daya alam itu mengatakan bahwa semua daerah yang kaya raya harus dibuat miskin agar selalu ada alasan untuk dieksploitasi. Ya, itulah alasan kenapa saya bilang NTT itu tidak miskin, tapi sebenarnya kaya raya. Saya kasih contoh begini, NTT itu menyuplai hari ini, orang tidak tahu misalnya NTT hari ini menyuplai kebutuhan komunikasi kita. Saya kasih contoh ini dulu, HP ini. Ini HP Cina, HP Cina. Orang tidak pernah tahu bahwa NTT itu menyuplai HP-HP ini. Apa contohnya? Salah satu bahan pembuatan HP itu namanya mangan. Mangan di dalam data SDM, mangan terbesar secara kuantitatif maupun kualitatif itu ada di NTT. Ya, tersebar hampir di seluruh pulau di NTT. Itulah kenapa di periode 2000-an awal sampai 2010 itu perusahaan Cina dan India banyak masuk. Dan itulah alasan kenapa HP-HP Cina jauh lebih murah hari ini, karena dulu praktek legal maupun praktek ilegal penambangan mangan itu besar-besaran. Yang kedua misalnya cendana. Kita tahu misalnya cendana masih kayu termahal sekarang di dunia ya, salah satu kayu termahal di dunia. Kita misalnya ngecek parfum dan sebagainya, bahan-bahan untuk rempah-rempah itu cendana masih jadi prioritas. Bahkan di tahun 70-an cendana itu menyumbang PAD
untuk NTT, bahkan hampir 2 miliar di tahun itu, di tahun 70-an, PAD dari Cendana. Itu baru ngomong Cendana. Kita belum omong sekarang pasir besi, ya, belum omong gaharu, belum omong sorghum, ya, belum bicara yang lain-lain. Ya. Kalau yang mau endemik komodo, ya, kuda-kuda leher ular di Rote, rusa timur, kuda sandal wood di Sumba, dengan segala kekayaan itu yang ada, kita sebenarnya sedang mengalami proses pembangkrutan. Proses pembangkrutan yang paling kelihatan hari ini kan Cendana, ya. Kita omong di Kupang Universitas Nusa Cendana, tapi kalau kita masuk kampusnya itu lebih banyak gamalnya daripada Cendananya. Begitu juga Sumba Timur atau Sumba menegaskan diri sebagai pulau Sandalwood, sebagai pulau Cendana, gitu. Tapi sepanjang perjalanan kita hampir tidak menemukan Cendana. Saya kasih contoh sederhana. Jokowi apabila sekali datang di NTT, pernahkah kita kasih dia minyak Cendana? Kalau tenun itu di semua tempat tenun, Kalimantan tenun loh, Sulawesi tenun. Tapi pernahkah kita kasih dia kekayaan endemik NTT? Apabila sekali dia datang, kita tidak pernah kasih dia minyak Cendana, sebab padahal di luar kita pencitraan bahwa kita ini pulau Cendana dan sebagainya. Posisi hari ini yang mengkhawatirkan adalah bahwa kebijakan kita itu tidak pro pada kekayaan endemik kita. Saya mengkhawatirkan begini, kita itu seringkali bicara hari ini misalnya krisis pangan, krisis pangan di NTT. Orang tidak tahu misalnya data Bank Indonesia misalnya, presentasi dengan kita, dia bilang NTT itu hanya mampu menghidupi dirinya sendiri itu hanya 18%. 82% itu impor sektor konsumsi, ya, baik itu sektor konsumsi pangan, sandang maupun papan. Jadi hampir semua itu saya tidak berdaya itu gitu. Saya tidak berdaya itu. Ya, ini kekhawatiran pertama, ya. Kekhawatiran pertama soal krisis pangan misalnya. Apakah daya dukung lingkungan kita tidak memadai? Bukan, sangat memadai. Tapi kan tadi kita tidak mengurus kekayaan yang endemik kita tadi, sorghum, putak misalnya kalau kita bilang di Sumba Timur water hub dan sebagainya. Itu kita tidak urus. Ya tadi ya kita oke lah kita bisa menyalahkan Orde Baru yang politik berorganisasi dan sebagainya, menyerang. Tapi konteks hari ini satu yang mengkhawatirkan dari daya dukung lingkungan kita hari ini adalah krisis tadi, krisis pangan, krisis air, ya, krisis iklim. Kita tahu badai Seroja kemarin, dan badai Seroja itu kan bencana hidrometeorologi, ya, dan NTT sebagai provinsi kepulauan dia akan terdampak sebenarnya. Makanya saya selalu bilang kalau mau ngomongin sekarang ngomongin jasa atau dampak gaya hidup orang-orang di kota besar, NTT seharusnya bisa mendapat subsidi atas itu. Kita tinggal bilang, hai Jakarta, hai Surabaya, gaya hidup kalian yang rakus energi, terutama energi kotor, itu memberikan dampak perubahan iklim. Dan kalian tidak banyak kena dampaknya, karena kalian pulau-pulau besar. Kami nih yang terkena dampak. Bagaimana kita cara meminta itu ke pulau-pulau besar? Tidak usah dulu omong carbon trade yang Eropa yang sekarang lagi tren itu kan, bagaimana Eropa mensubsidi Indonesia untuk hutannya dan sebagainya. Begitu juga kita juga di tingkat lokal saya bisa melakukan itu gitu. Saya contoh tadi yang sederhana yang berikut kekhawatiran kita. Yang kedua itu adalah tadi krisis pangan, ya. Yang kedua itu adalah krisis air. Ya. Kita tahu misalnya di NTT itu angka peningkatan krisis air itu terus meningkat, ya, terutama daerah Timur, Sabu, Solor. Saya pernah ke sana. Itu bayangkan Solor itu suplai air itu dari luar tukar, antar kapal tuh. Oh, dari bawa air luar tukar ke ini Pulau Solor untuk bisa bayangkan kalau krisis iklim hubungannya dengan itu adalah ketika kapal tidak bisa berlayar karena cuaca buruk, orang bisa kehausan di Pulau Solor. Begitupun kita kemarin kan, karena kapal tidak bisa berlayar, karena ada 3 tapak ketergantungan pangan di NTT ini. Ada yang namanya NTB, ada yang namanya Surabaya, ada yang namanya Makassar. Ya kan? Ketika kapal ini tidak bisa berlayar, kan harga-harga di pasar naik. Begitupun dalam konteks air tadi. Dalam konteks air, kalau cerita-cerita tentang air ini tidak ada yang bicara soal pemulihan, konservasi, hanya bicara soal eksploitasi terus, akan terjadi krisis air yang berkepanjangan. Saya kasih contoh lah buat baju deh, yang sekarang diwah-wahkan. Dalam tampak depan, seolah tidak ada krisis air di sana. Tapi yang sebenarnya adalah air di sana banyak dikuasai oleh pemodal-pemodal yang investasi tadi, pada hotel, sebagainya. Tapi rakyat sekitarnya itu kesulitan air.
Bisa mengerti maksudnya. Jadi apa kekhawatiran kita juga soal air. Kenapa kita omong dua hal ini dulu? Karena ini kebutuhan paling mendasar yang merupakan, kalau kita omong Kovenant PBB itu menjadi hak asasi manusia. Sebelum kita omong kebutuhan lain dah. Harus bisa diakses. Dua hal ini aja dulu ya. Ini menurut saya sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga, tentu saja kita akan bicara soal krisis iklim. Ya, krisis iklim, kepotensial pulau-pulau kita tenggelam. Saya kasih contoh Salura misalnya. Itu bukan kita yang ngomong, tapi data iklim oceanologi di dunia yang ngomong bahwa Pulau Salura itu 1/8 dari Pulau Salura di tahun 2050 akan hilang. Makanya kami ke sana kemarin kasih tahu stop sudah melakukan pembangunan di sekitar pesisir, karena toh rumah-rumah itu akan tenggelam nanti di 2050. Kalian bangun dari atas tapi sambil melakukan konservasi mangrove dan sebagainya. Sekarang kan sudah terbukti, misalnya daerah masjid di Salura tuh, itu kan airnya sudah naik tuh ke daerah masjid di Salura. Krisis iklim ini terus akan terjadi. Misalnya kasih contoh di Melolo misalnya, Melolo di kampung di sebelum Melolo masuk Kandang Bokol itu masuk ke kiri ini, saya lupa nama desanya. Di situ masyarakat kasih tahu dulu daratan kita itu di dalam situ yang ada kapal tuh katanya. Tapi karena krisis iklim daratannya berkurang. Air laut, Abrasi. Iya, naik air laut. Dan sekarang air laut itu sudah permanen di situ. Sudah dekat rumah warga. Dulu air laut itu masih jauh dari perumahan di mata Atu maksud saya. Dulu perumahan warganya masih jauh dari laut. Sekarang air makin dekat dengan rumah-rumah warga. Nah, kondisi-kondisi seperti ini praktis tidak ada yang memperhatikan. Karena tadi eskalasi kita, pembangunan kita itu eskalasi bicara ekonomi ansih, tapi tidak bicara soal daya dukung, daya tampung lingkungan, tidak bicara soal pemulihan. Yang berikut, yang keempat, kekhawatiran kita adalah pembangunan yang makin tidak pro pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saya kasih contoh, kita tidak bisa mempercayai semua pemimpin kita kalau mereka bilang kami ini pro lingkungan, nanam ini, tanam ini, tanam itu. Tapi pemimpin kan bukan tukang tanam. Tapi yang kita tahu bahwa pemimpin itu punya fungsi politik untuk menentukan anggaran. Cek aja lah dana di lingkungan hidup berapa sih. Kan kita tahu semua lingkungan hidup kan di dinas buangan orang bilang. Padahal semua dinas yang ada kata hidupnya itu hanya Lingkungan itu. tapi tidak ada yang ngurus serius ini banyak. Mengerti menurut saya? Saya contoh misalnya PAD NTT nomor kedua setelah sektor jasa itu penghasilan terbesar PAD NTT dari alam kan, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan sebagainya. Dan itu menyumbang hampir 1,5 triliun. Tapi dana untuk dinas lingkungan di NTT misalnya, di provinsi misalnya, hanya 0,025% dari total APBD atau sekitar 5-10 miliar rupiah. Lah alam kasih kau begitu banyak, tapi yang lu balikin di alam cuma 5 miliar. Alam kasih kau hampir 1,5 T tadi. Jadi itu mengkhawatirkan kebijakan-kebijakan. Jadi kita tidak bisa kalau kita mau bilang pemimpin kita pro pada pelestarian lingkungan, lihatlah anggarannya. Begitu cara melihat, bukan orang yang rajin tanam, bukan lihat pemimpin yang rajin nanam ini pro, tapi lihatlah di anggaran. Tapi kadang-kadang kawan-kawan di dinas mengeluh, ini 1 kali seminar saja, NTT yang provinsi kepulauan begini, tambah program nanam 3-4 kali sudah habis itu dana. Jadi itu yang keempat ya, kekhawatiran kita di kebijakan. Yang kelima, yang terakhir yang saya mau sampaikan, ini kita ngomong yang prioritas ya, konteks Pulau Sumba, yaitu makin berkurangnya wilayah kelola rakyat. Makin berkurangnya wilayah kelola rakyat itu artinya apa? Makin ke sini konflik agraria di NTT itu makin tinggi. Pemicunya tentu saja, pemicunya ada 4 ya. Satu itu pariwisata ya, karena pembangunan mau dilokomotifkan ke pariwisata. Yang kedua itu pertambangan, yang ketiga itu perkebunan monokultur, yang keempat itu infrastruktur skala besar ya, kayak bendungan, food estate dan lain. 4 sektor ini bersama di NTT paling memicu konflik agraria. Dan kita tahu misalnya Sumba Timur dan kasus PT misalnya konflik agraria, begitu juga di beberapa tempat di Flores ya, dan sekarang lagi konflik di Timor juga begitu. Konflik agraria ini selalu berkaitan dengan wilayah kelola rakyat. Jadi rakyat itu makin ke sini makin kehilangan ruang untuk menghidupi dirinya sendiri.
itulah saya bilang kenapa angka human trafficking juga di NTT meningkat seiring dengan makin menipisnya sumber daya alam, seiring dengan makin menipisnya ruang penghidupan mereka atau wilayah kelola mereka. Jadi orang harus keluar. Dia tidak peduli kadang-kadang mau legal ke, mau ilegal ke, yang penting saya Dapat duit. dapat duit dari luar. Itulah menempatkan NTT sekarang sebagai provinsi human trafficking tertinggi di Indonesia. Nah, kekhawatiran ini menurut saya karena kita, kalau saya lihat ya, sebenarnya pesan yang paling bagus misalnya sekarang ya, apa di apa kawan Katolik ya misalnya, apa APP mereka ya, tema APP mereka kan ngomong keadilan ekologis ya, tema puasa mereka dan ngomong keadilan. Nah, itu yang kita butuhkan hari ini. Menurut saya NTT sudah terlalu lama dijarah, dieksploitasi dan sebagainya. Perlu ada puasa. Ya, kalau orang semua bilang rutu, ya rutu itu jeda untuk melakukan aktivitas yang terlalu banyak merusak alam kita sendiri. Itu sih kekhawatiran kita yang menurut saya sangat mendesak untuk kita terus sampaikan ke kawan-kawan, baik itu di pengambil kebijakan maupun di masyarakat sipil lain maupun di komunitas-komunitas di tingkat kampung. Itu sih. Wow. Banyak, bro. Gila. Ini terus standingnya anak muda terkait kekhawatiran dan begini banyak. Iya, kalau kita lihat hasil survei tema yang digandrungi anak muda ya. Saya tidak tahu apakah survei itu juga dilakukan di NTT atau tidak, tapi saya yakin ada juga di NTT survei. Makin kesini anak-anak mudanya itu makin melek juga soal itu. Yang terutama disebut dengan keadilan antar generasi. Yaitu kita tahu survei kemarin kan tematik anak milenial sekarang itu banyak ke lingkungan hidup justru. Ya, banyak ke isu-isu alam ya, isu-isu keadilan antar generasi. Membayangkan keadilan antar generasi itu membayangkan begini. Kalau umbu dulu mandi di Roda 5 dengan gratis, rekreasi gratis dengan keluarga, tiba-tiba anak umbu nanti masuk Roda 5 tidak berbayar dan sebagainya. Itu tidak adil. Karena orang tuanya mendapatkan akses sumber daya alam, keindahan dan sebagainya dengan gratis, kok anaknya harus berbayar. Begitupun dengan sungai misalnya. Dulu Kali Payeti orang mandi dengan baik dan sebagainya, tapi dia tercemar sekarang dan orang tidak mau mandi lagi. Artinya tidak ada keadilan antar generasi, karena generasi selanjutnya tidak menikmati apa yang orang tuanya nikmati atau yang neneknya nikmati. Dan sekarang anak muda kita, menurut saya sedang bergerak juga ya untuk konsen pada isu-isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup ini kan tampaknya bukan bagian dari kebijakan politik, ya kan? Seolah-olah dia yang penting rajin tanam itu sudah lingkungan hidup, ya. Yang penting bersihkan sampah itu sudah. Padahal ini lebih dari skop yang lebih besar. Saya kasih contoh misalnya, sekarang di Kupang itu ada komunitas XR namanya. Mereka khusus advokasi untuk bahwa masyarakat sudah sadar loh, masyarakat sudah pintar loh, sudah sadar itu dalam artian begini. Masyarakat sudah paham bahwa sampah ini membahayakan mereka, limbah ini membahayakan mereka. Saya kasih contoh misalnya, di Kota Kupang misalnya, hasil penelitian peternakan misalnya, itu banyak ikan yang sudah terpapar mikroplastik. Mereka sudah mulai menyatakan bahwa oke, kami bersihkan sampah, kami recycle, ya kami reduce, kami replace, ya dan sebagainya. Oke, kami bersihkan sampah di ini. Oke, tapi kalian juga pemerintah harus jalankan tugasnya dong. Apa? Menekan perusahaan yang produksi sampah plastik. Itu bisa dilakukan. Bisa lakukan. Undang-undang suruh. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 bilang perusahaan wajib bertanggung jawab atas residu yang dihasilkan dari barang produksinya. Itulah kenapa kami dorong pemerintah provinsi kemarin. Kan kami punya audit sampah tuh. Beberapa PT yang masuk itu kan PT-PT besar tuh, yang ada samponya, yang ada sapunya dan sebagainya, perusahaan-perusahaan besar ini. Yang duluan yang kan, mereka itu wajib bertanggung jawab. Caranya adalah apa? Mereka harus mengangkat sampah-sampah mereka bawa ke Jawa, atau tidak mereka buat pabrik pengolahan sampah di sini. Nah, selama ini kan yang kecenderungan muncul adalah masyarakat yang disalahkan. Bahkan kita sesama masyarakat saling menyalahkan. Oh, ini gara-gara buang sampah sebenarnya karena padahal kita lupa untuk mengasih tahu negara bahwa kalian juga harus bertanggung jawab atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 bahwa dia perintahkan. Kamu bayangkan bagaimana kita saling menyalahkan, padahal pun kita produksi sampah. Kita kan hanya distributor akhir, ya toh? Apa? Mama-mama kita. Kalau kita bilang sampah rumah tangga paling banyak, itu sama kita tuduh mama-mama kita kan?
Ya, sampah. Padahal kita tahu sampah kita rumah tangga itu apa? Potongan kangkung, kepala ikan, tulang ayam, ya toh? Atau bekas tikar pandan. Sampah yang organik semua yang mudah tapi yang bisa buat besi siapa? Yang bisa buat plastik siapa? Yang bisa buat oli siapa? Yang bisa buat karton siapa? Kan perusahaan. Nah, undang-undang suruh mereka yang bertanggung jawab. Bukan kita yang disuruh bertanggung jawab atas itu. Nah, anak-anak muda kita sudah mulai sadar hal-hal begini, bahwa mereka juga menjalankan tugasnya sebagai warga negara untuk menjaga lingkungan, tapi mereka juga meminta pemerintah untuk tekan juga dong perusahaan-perusahaan ini. Jangan kita saling menyalahkan di antara kita terus, sedangkan perusahaan tidak dimintai pertanggungjawabannya terhadap sampah-sampah yang ada di pulau-pulau kita di sendiri. Ini saya kasih contoh, kita ambil Sumba Timur aja lah contohnya. Kan limbah B3 itu tidak boleh dikelola sembarangan. Ya, harus ada perusahaan yang mengelola limbah B3. Limbah B3 limbah bahan beracun dan berbahaya, termasuk oli, termasuk limbah medis, termasuk limbah-limbah yang tidak teruraikan. Pertanyaannya, Sumba Timur sudah berdiri berapa tahun? Kita tahun berapa? 58. Nah, anggaplah 10 tahun sudah kita berdiri. Sekarang pertanyaannya, adakah perusahaan yang mengelola limbah B3 di Sumba Timur? Artinya limbah B3 di Sumba Timur sudah ada dari dulu. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, adakah perusahaan limbah B3? Setahun saya tidak ada. Tidak ada. Satu, berarti limbah kita di mana sekarang? Tanah itu. Ada di air kita, ada di tanah kita, bahkan mungkin di laut kita. Ya, selama puluhan tahun itu. Ya, kamu bisa membayangkan kesehatan masyarakat kita, kesehatan lingkungan kita seperti apa? Puluhan tahun loh, tidak diolah. Kalau orang bilang, kalau diikut di peraturan itu kan bilang, atau di pihak ketiga kan, ya kan, limbah-limbah ini. Pertanyaan sekarang, pihak ketiga itu ada di mana? Rata-rata kan biasanya di Surabaya atau di daerah Jabodetabek. Bawah. Nah, pertanyaannya sederhana mengeceknya, kami sudah cek tuh. Ceknya mudah, pergilah di ASDP, pergilah di PEL, cek. Adakah manifest pelayaran limbah B3 ke jauh? Tidak ada. Artinya limbah B3 kita ada di mana? Kita mungkin mau mulai pikir, kenapa kita dapat penyakit-penyakit aneh sekarang, kanker lebih mudah kita dapat. Ya kan kesehatan lingkungan kita juga tadi sudah terpapar oleh racun-racun limbah B3 yang kita tidak sadar. Dia sifatnya jangka menengah atau jangka panjang proses ini. Nah, proses sekarang anak muda kita mulai banyak yang paham isu-isu lingkungan seperti ini. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita perkuat sekarang itu adalah orang harus paham bahwa isu lingkungan hidup di NTT itu belum menjadi satu lokomotif dalam pembangunan. Dia lebih pada standar normatif. Ya, pembangunan harus ada AMDAL. Ya. Tapi AMDALnya buat copy paste di mana? Itu tiba-tiba masih ada Kalimantan Selatan di dalam. Bukan hasil penelitian betul-betul, bukan hasil riset betul-betul. Ya. Sekarang misalnya orang tidak tahu misalnya kita itu Sumba misalnya hari ini, kamu tahu misalnya Sumba hari ini itu tidak butuh banyak pohon untuk ada air. Pohon itu hanya berguna untuk perindang aja atau menambah debit air. Tapi secara lahiriah, secara kodrati, tanah ini memang Tuhan ciptakan untuk banyak air. Itu disebut dengan ekosistem kars. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang paham ekosistem kars? Yang jago ekosistem bukan NTT loh, Jogja loh. Kars itu apa? Oh, kars itu karang dan sebagainya. Karang itu ternyata fungsinya sama dengan pohon, anti penguapan. Itulah kenapa Sumba, walaupun musim kemarau bagaimanapun air tetap banyak. Kan karang di Sumba kalau terserah full dengan nitrogen, bro. Iya, karena dia itu anti penguapan. Kata kunci dari kars itu dia adalah anti tingkat penguapannya sangat rendah sekali hingga air kita tetap bertahan di dalam, tidak mudah menguap. Nah, makanya saya selalu bilang Sumba itu bukan krisis air, tapi krisis akses terhadap air. Beda dua hal yang berbeda. Kalau dia krisis air, tidak mungkin kita punya nama ini Wai Ngapu, Wai Bakul, Wai Kabubak, Wai Tapula, Wai Jewa, Wai Jilu, dan hanya kata-kata Wai semua itu. Ya dah? Kan kata Wai ini kan artinya air toh? Kita tidak mungkin bilang kita krisis air. Nah, ini yang kita harus kasih terus penguatan terhadap muda kita, bahwa di luar sana isu lingkungan itu isu yang sudah sangat sudah sangat familiar dan
banyak yang kerjakan, dan menurut saya kita tidak boleh kalah langkah, karena yang paling terdampak dari ini semua kita NTT. Saya ke Skotlandia tahun 2 tahun lalu, ke Skotlandia bicara soal krisis iklim di Glasgow. Saya sampaikan pulau-pulau di NTT rata-rata itu punya tingkat ancaman yang beragam. Tadi ada krisis pangan, krisis air, ya, krisis ruang penghidupan, ya, krisis iklim dan sebagainya. Saya jelaskan ke mereka, dan mereka sepakat bahwa yang perlu diperlukan sekarang itu adalah penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, bukan lagi ekspansi pembangunan terus menerus. Kalau pembangunan terus menerus, ya samalah kayak ini, tahu Bu, kita anggap pembangunan itu air, kita isi terus, dia meluber, ya. Tapi kalau kita isi air secukupnya, kita minum dulu. Minum itu artinya pemulihan dulu, pemulihan dulu baru kita, ya, karena kosong dulu, baru kita mulai lagi. Itu kita tidak lakukan. Saya pikir di tingkat anak muda itu tantangan real, karena anak muda punya kepentingan untuk masa depan. Karena kalau orang mau dan 5 tetap mereka dinikmati dengan baik, dermaga lama tetap mereka dinikmati dengan baik dan sebagainya, mereka harus berjuang. Ini sangat contoh lah sederhana. Sumba itu sudah menetapkan dirinya sebagai Sumba Iconic Island. Pernah dengar istilah itu tuh? Sumba pulau energi baru terbarukan, bebas dari energi fosil. 2020 gitu. 2025 Sumba itu sudah 100% energi baru terbarukan. Nah sekarang pertanyaan, milestone-nya sudah sampai di mana? Tiba-tiba kita dengar sudah bangun PLTU di sini, ya kan? Di perusahaan tempat di tenaga batu bara. Nah, batu bara itu kategori energi kotor dalam skema iklim. Itu dalam skema. Nah, pengetahuan seperti ini itu kadang-kadang apa istilahnya? Tahapan kita kadang-kadang kita belum sampai ke situ, bahwa kita masih soal urusan ekonomi. Padahal kalau kita mau bicara dalam konteks Sumba misalnya, masyarakat adat kita itu sudah kenal moratorium dari zaman nenek moyang kita loh. Itu yang kita bilang tadi, rotu tadi, dia tidak potong hutan. Jadi rotu ini hutan tidak boleh ambil isi hutan selama 5 tahun atau selama 3 tahun. Oh, tidak boleh ambil isi danau ini selama 1 tahun. Tidak. Bahkan nenek moyang kita sudah mengenal istilah moratorium jauh sebelum istilah moratorium itu masuk ke skema kebijakan kita dan lain sebagainya. Saya pikir itu ya, untuk anak-anak muda kita. Saya pikir untuk khusus NTT, saya pikir literasi lingkungan hidup itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena kita tahu lingkungan hidup juga berkaitan dengan politik, ya. Kita tahu, pernah dengar istilah ijon politik, ya. Bagaimana konsesi sumber daya alam A sudah diizinkan untuk kepentingan politik. Bukan, tidak sesederhana pungut sampah, tidak sesederhana potong pohon, sangat beragam. Dengan penjelasan yang begitu banyak, akhirnya serius. Anak-anak muda nih mulainya dari mana supaya situasi kayak begini minimal tidak cuma urusan melek, minimal apa sih mereka harus bisa lakukan, langkah pertama, keduanya? Iya. Sebenarnya kalau saya lihat anak-anak muda banyak yang sudah melakukan itu. Cuma aktivitas baik anak-anak muda itu tidak pernah direplikasi oleh negara. Contoh misalnya di Kisenda itu kurang apa loh di Molo, menghidupkan pangan lokal, membuat laboratorium pangan lokal, membuat perpustakaan sebagai satu desa, Kalau pemerintah kita mau replikasi, maka semua desa bisa gunakan seperti itu, kan sederhana begitu. Menurut saya, kadang-kadang aktivitas baik anak-anak muda itu tidak direplikasi oleh negara, tidak direplikasi oleh pemerintah. Nah, sekarang kalau mau bertanya apa yang harus dilakukan anak-anak muda sekarang, mau tidak mau anak-anak muda harus bilang, tolong kisah-kisah sukses kami atau cerita-cerita baik yang kami lakukan ini direplikasi oleh pemerintah. Contohnya lewat mana? Ya kita tahu lewat DPR, lewat dinas-dinas yang ada sebagai itu baru ngomong aspirasi. Yang kedua, kerja-kerja di tingkat tapak. Saya lihat anak-anak muda kita ini kan, saya membayangkan begitu. Anak-anak muda kita ini sedang masuk juga dalam jebakan-jebakan kehidupan
instan, ya, kehidupan yang sangat cepat saji dan sebagainya untuk atas nama gaya hidup. Nah, bagi saya, masukan saya untuk anak-anak muda kita harus melihat modernisasi itu sebagai keadaan berpikir yang jauh lebih maju, bukan gaya hidup. Nah, kalau Hasim Wahid bilang itu kan modernisasi itu seharusnya state of mind, bukan lifestyle. Tapi yang terjadi kan kita lifestyle. Biar kita literasinya rendah, sebagainya tiba gaya dulu. Ya dah? Anjir deh homie. Terus contoh misalnya, saya contoh kayak misalnya begini. Kita gaya punk, kalau bilang keren tuh, gaya punk dan sebagainya. Kita kena pukul lapor polisi. Padahal anak punk itu tidak boleh lapor polisi karena Anti kemapanan, Pak. anti kemapanan begitu. Ya, maksud saya begitu, begitu juga kalau kita ngomong dalam konteks lingkungan hidup ini sendiri. Anak-anak muda kita itu perlu perlu untuk mendalami, memperluas kasana berpikirnya soal isu-isu lingkungan hidup. Dan ingat, lingkungan hidup itu tidak ada batas administrasinya. Tidak ada batas administrasinya, kan dia terhubung semua. Misalnya ada pengerusakan hutan di Tanah Daru. Lewat orang-orang muda lewat terus berjuang lah, kan itu urusannya Sumba Tengah. Dia lupa misalnya air dari Tanah Daru itu juga sampai di lewat. Jadi dia tidak ada, karena terhubung semua ini. Itu pengerusakan di Jakarta, pengerusakan di Jawa, dari rusak di Eropa, itu berdampak pada kita di NTT tadi, krisis iklim ini. Kan dia terhubung semua kan dua hal di muka bumi ini yang tidak ada batas administrasinya. Satu itu kemanusiaan, yang kedua itu urusan lingkungan hidup, karena dia terhubung. Semua kita tidak bisa bilang, oh itu kan masalahnya desa Batakapido, kita di Kapal Jawa tidak perlu ini. Padahal kita lupa bahwa air PDM kota Wengapu dari Batakapido begitu. Itu terhubung semua, melewati batas administrasi. Nah, anak-anak muda juga satu lagi yang harus anak-anak muda kerjakan menurut saya dalam konteks ini adalah makin memperbanyak kerja-kerja kalau saya bilang kerja-kerja advokasi konservasi. Jadi tidak hanya konservasi, tapi juga melakukan kerja-kerja advokasi. Contoh begini, untuk menjelaskan ke masyarakat saja, ini saya kasih contoh HGU misalnya, HGU bagi masyarakat, HGU itu bagus dan sebagainya. Tapi orang lupa misalnya undang-undang bilang HGU itu hanya bisa dibangun di atas tanah negara. Artinya bisa Ombu bilang, saya mau kasih sampai pakai sampai tanah untuk pakai 35 tahun ke depan. Ombu pikir HGU bagus tuh. Padahal nanti itu Ombu harus peralihan hak dulu dari tanahnya Ombu menjadi tanah negara dulu, baru dikasih di pengusaha. Dia tidak paham yang begini. Akhirnya mereka lupa, saya suka hilang tanah. Kalau itu di posisi sadar atau masyarakat berpengetahuan tidak masalah, memang dia secara sadar memberikan tanah itu ke negara. Tapi kalau itu lewat tipu-tipu bagaimana? Kalau lewat uang Filipina yang sering dipakai, padahal uang Filipina tidak ada dalam Indonesia. Begitu juga soal sampah nih. Kasih contoh anak-anak muda kita di sini lah, di kompleks. Sebenarnya saya keren tuh. Kalau misalnya anak-anak muda kita itu bicara soal kebersihan lingkungan, tapi yang utuh. Apa itu? Saya mau tempat ini bersih, anak muda yang sepakat. Tapi bukan dengan cara membuang sampah di tempat orang. Ngerti? Paham. Woi, dia punya bersih, dia punya sama juga kan kita kan lihat rumah orang, wih punya bersih rumahnya ini bab tua, tidak ada sampah. Padahal mungkin dia punya sampah, ada sapu di rumah tetangga sebelah, ada sapu ke arah laut. Nah, melihat ini secara utuh bagaimana? Itu sudah anak muda itu bagaimana mendorong NTT itu kan misalnya daerah penyumbang provinsi kabupaten terkotor di Indonesia, ada 4 kabupaten terkotor di Indonesia, itu disumbang oleh Kota Kupang, Bajawa, Sumba Barat, dan satu namanya? Untung bukan main apa? Manggarai. Lain apa tidak? Iya, karena karena indikatornya belum lengkap juga. Kalau dia lengkap indikator, saya yakin semua. Saya tidak tahu kita punya data sampah atau tidak, saya tidak tahu. Ada gak? Misalnya saya kasih contoh, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 kan bilang begini, tidak ada lagi tempat pembuangan sampah, tidak ada lagi tempat pembuangan akhir. Yang ada itu tempat pemrosesan akhir, yang ada itu tempat pemrosesan sementara. Tapi narasi pemerintah kita masih omong pembuangan terus. Pada undang-undang perintahkan tidak boleh lagi pakai istilah pembuangan, karena istilah pembuangan itu sudah rezim yang lama, rezim undang-undang yang lama. Rezim undang-undang yang baru bilang bahwa
pemrosesan. Nah sekarang pertanyaan sederhana, kabupaten mana di NTT yang ada tempat pemrosesan air? Bukan tempat pembuangan ya, beda tempat pembuangan dan tempat yang proses. Rata-rata TPA semua. Ya rata-rata kan cara bekerjanya masih pembuangan kan, bukan memproses sampah kan? Bertiga aja mereka buang kayak gitu. Iya, pasti tinggal saya tahu. Masih begitu semua. Ini sebenarnya sudah melanggar undang-undang. Sampah medis ya kita ngomong tepatnya Langgar undang-undang. Nah, peraturan perundangan di NTT di Indonesia sebenarnya yang terkait dengan lingkungan hidup itu sudah cukup lumayan progresif, sudah cukup lumayan baik gitu ya. Bahkan sekarang kan di undang-undang di pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu dia bilang jelas kan, pejuang lingkungan hidup tidak bisa dikriminalisasikan, tidak bisa dipidanakan kalau dia berjuang atas nama lingkungan hidup. Bahkan di progresif itu sekarang undang-undang kita, maka anak-anak muda kita juga harus fight karena ini apa, untuk kepentingan mereka juga, kepentingan keadilan antar generasi kita. Itulah yang sebenarnya kalau kita omong lebih sederhana, boy, ekologi lingkungan hidup itu sangat dekat dengan masyarakat adat, dan Sumba itu masih kuat yang masyarakat adatnya. Cuma masalahnya karena kehidupan modernisasi itu melihat praktek-praktek masyarakat adat itu seolah-olah kolot, ya seolah-olah kuno dan sebagainya. Itu sih yang saya gambarkan. Memang orang bilang omongnya kok banyak sekali. Ya memang urusan lingkungan hidup kompleks. Maka saya selalu bilang semua aktivitas nomenklatur di pemerintahan yang kata hidup itu aja lingkungan hidup. Nah kita ini ada posisi apa? Hidup kan? Nah, tapi ini dinas yang dianggap selalu dinas buangan, ya kan? Yang tidak ada. Dan sebagainya kan? Bukan lahan basah. Bukan lahan basah. Padahal inilah yang menyuplai tadi. Bagaimana orang bisa bertani dengan baik? Misalkan tanah hama belalang. Apakah kita pernah punya riset dari dinas lingkungan hidup untuk kasih keluar? Ini loh penyebab hama belalang. Oh, ini penyebabnya secara saintifik. Ini penyebabnya. Ada yang keluar. Kan ini kita kira-kira semua ini. Saudara dulu. Dia sudah dulu memang begitu. Nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi tidak ada sains yang mengatakan, kayak daya dukung lingkungannya sudah seperti ini. Daerah-daerah yang ini sudah tidak ada mata rantai belalangnya gitu dan sebagainya. Tidak ada yang bicara itu. Semua kita masih lakukan dengan sangat menurut saya. Dunia kita sedang omong sains, kita masih omong dengan kira-kira, dengan penyebab dan sebagainya. Itu sih ya kayak perdebatan. Jadi, kalau makan iwi orang miskin, orang di luar sudah ngomong pergi ke bulan. Set sini kau datang tanya dalam ayat, ada kau mau tanya kok. Jadi ini jujur aja cukup panjang. Iya memang agak panjang. Di sini tidak cuma ada yang ayam berulang aja. Ada Ama di belakang seperti biasa, ada yang pegang kamera, terus ada UT juga, Umbuta Muridi, terus ada Sep juga. Begitu. Kenapa? Pengaruh kerjaan. Terima ada nama disebutin pengaruh ini. Malam wah siap. Pengaruh aja calon DPT. Oke, kenapa saya kan kayak begitu? Saya rasa menarik ketika tadi dari awal itu ada keywordnya itu masalah urusan anggaran. Begitu. Jelas ketika ngomong anggaran itu terkait dengan kebijakan politik. Karena jujur harga bawang saya ditentukan sama keputusan politik. Yeah. Nah, kebetulan nih ketika ngomong politik bagi teman-teman aktivis ini terbagi jadi dua pemahamannya. Yang pertama itu meyakini bahwa politik itu adalah ruang yang paling busuk, makanya harus dilawan. Yang kedua adalah kelompok yang mengatakan bahwa politik bisa jadi salah satu senjata untuk merubah situasi karena kebijakannya ada di mereka, ada di lingkar kekuasaan. Dan saya tanya-tanya kayak begitu, dan saya rasa kita lihat sosial media itu bahwa Ayah ini ada lagi berjuang untuk lewat DPD gitu. Kok bisa sih aktivis tidak alergi dengan politik? Asik. Mana Ute? Iya, sebenarnya kan organisasi aktivis itu kan kegiatan-kegiatan politik sebenarnya. Ya, politik untuk mempengaruhi kebijakan,
politik untuk melakukan pendidikan publik. Kan kalau kita ngomong sejatinya politik toh, Ya. fungsi politik toh. Kalau Bukan konteks cuma merebut kekuasaan kan. karena yang selama ini kan yang muncul di permukaan itu kan adalah politik kekuasaan, tapi politik sebagai aktivitas humanis dan sebagainya itu tidak pernah muncul di permukaan. Makanya kan kata politik pun sekarang kan sudah identik dengan tipu kan. Kalau kita pilih kampung misalnya, kojak politik sama saya kan begitu. Jadi seolah-olah kojak tipu sama saya gitu, ya toh. Nah, jadi kalau ditanya kenapa tidak alergi, satu kan saya dari awal saya sadar bahwa yang saya kerjakan sekarang pun adalah aktivitas politik. Memperjuangkan A, memperjuangkan B, konteks lingkungan hidup, ngomongin pemulihan ekosistem cendana, ngomongin apa penetapan kawasan cadangan pangan abadi di pulau-pulau di NTT supaya kita mencegah krisis pangan ke depan, stop pemberian izin di kawasan-kawasan hulu, karena itu adalah kawasan sumber daya air. Itu aktivitas politik kan, karena setinggi-tingginya politik itu adalah untuk kebaikan bersama kan. Dan yang kita perjuangkan ini, kita bilang jangan kasih rusak hutan di hulu, untuk siapa? Untuk masyarakat juga kan, untuk kehidupan bersama kita juga. Tapi kalau ditanya alasan kenapa saya maju DPD ya, Masa mau bertanya itu? kenapa tidak begini, saya itu mungkin bisa jadi berbeda ya, atau antitesa ya. Dan saya tidak antitesa. Asik. karena saya tidak bicara pembangunan, saya selalu bicara pemulihan. Karena apa? Sudah sangat terbukti dari dulu NTT berdiri sampai sekarang semua ngomong pembangunan, hanya komoditinya saja berubah-ubah kan. Dulu provinsi jagung lah, dulu provinsi beginilah, provinsi semua ngomongin narasi-narasi pembangunan. Tapi yang tampak sekarang adalah kerusakan yang makin masif, terutama untuk masyarakat kecil kita terhadap ya seroja, misalnya banjir ya sekarang makin Sering terjadi, krisis air yang makin sering terjadi, ya, krisis pangan, krisis iklim tadi. Dan menurut saya yang hari ini kita perlu lakukan adalah pemulihan. Tidak perlu ngomongin pembangunan. Kata-kata jeda itu menjadi salah satu pilihan saya untuk mendorong itu. Dan mendorong itu, Om tahu fungsi DPD seperti apa. Saya tahu juga fungsi DPD seperti apa, dan apakah dia cukup kolosal untuk melakukan itu. Saya tahu juga terbatas. Karena kalau orang sering sikat itu kan DPD itu kan Dewan Perwakilan DPR. Saya tidak tahu, jujur bagi saya DPD sangat tidak seksi. Iya. Tapi yang kita mau lakukan ke sana itu adalah saya mau kerjakan misalnya fungsi yang lebih utama, yaitu fungsi yang mungkin tidak tercatat, yaitu fungsi representatif. Ya kan, fungsi representatif NTT kan selama ini kan bicara fungsi normatifnya itu kan, pengawasan, anggaran, macam-macam itu, kebijakan dan sebagainya, membantu DPR membuat kebijakan. Tapi ngomongin fungsi representatif, misalnya saya contoh begini. Saya kan tahu saya latar belakang kebudayaan juga, ya. Saya ketemu dengan dirjen kebudayaan misalnya, dia bilang, kalian NTT ini ngomong masyarakat adat lah, kebudayaan lah, dan sebagainya. Tapi NTT itu salah satu provinsi yang mengakses dana paling sedikit di dirjen kebudayaan, dan selalu basisnya itu basis yang material, bukan yang berbasis pada pendidikan. Jadi kalian selalu ngomong, tapi tidak ada yang mengakses. Kalian bisa mengakses itu untuk penguatan di sana misalnya, di yang berikut misalnya, apa yang kita bisa? Saya bisa apa dengan KLHK misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya bisa ceritakan begini, apakah kalian bisa mendorong puluhan tahun NTT berdiri, kita punya komodo, Tuhan kasih kita komodo. Saya cek satu NTT, saya boleh ada yang bantah saya. Satu NTT, semua universitas di NTT tidak ada ahli komodo. Padahal kalau kita nonton National Geographic, keren sekali kan, orang bisa ngomong detail genealogisnya, ngomong antropologisnya, sosiologis tentang anaconda misalnya. Ya, sekarang pertanyaan sederhana, Tuhan kasih kita komodo, tidak ada ahli komodo. Sekarang pertanyaan kedua, Tuhan kasih kita cendana, kita tidak punya ahli cendana. Secara akademik kita bisa ngomong ya, secara akademik. Pusat studi cendana pun tidak ada. Jadi saya selalu bilang waktu ngomong di teman-teman, kalau kau ahli pertanian, kau tidak mungkin bersaing dengan IPB, Bogor. Karena satu, mereka lebih dekat dengan kekuasaan di area. Yang kedua, pakar-pakarnya sudah terlalu banyak. Tapi kalau ahli sorghum, kau tetap itu di Kementerian Pertanian. Hanya karena NTT yang punya identik dengan sorghum. Begitu juga, kalau kau ahli kehutanan,
kau kalah, kau tidak mungkin terpakai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi kalau kau jago sabana, hanya kau yang punya keahlian itu, kau pasti terpakai sebagai keahlian kau sebagai sabana. Nah, semua yang saya mengistilahkan itu mandat tanah. Jadi mandat NTT itu adalah cendana. Tapi kita lebih banyak bibit mahoni daripada bibit jati. Padahal mandat dari dulu tanah ini adalah mandat Cendana. bolehlah kita tanam mahoni, jati sebagai bahan rumah. Tapi dia sebagai tambahan saja. Fungsi kita utama itu adalah cendana. Karena secara ekonomi pun dia masih nilai yang tertinggi hari ini. Taruhlah kalau kita perbandingan valuasi ekonominya ya, valuasi ekonomi. Jati mahoni ini umur berapa tahun pun pasti harganya tetap berbasis kubik kan. Ya. Tapi kalau cendana semakin dia tua dia semakin Mahal. mahal harganya, dan tidak mungkin di bawah 10 juta di harga itu tidak mungkin. Nah, bagaimana kita nah, menurut saya DPD itu menjadi salah satu pintu untuk memperjuangkan ini, bahwa mengembalikan atau mendorong perubahan-perubahan kebijakan di tingkat pusat itu untuk tidak diseragamkan dengan model-model kebijakan di tingkat Jawa sana. Bahwa kita punya kekayaan endemik, kita punya kekayaan khas. Sekarang saja anak-anak kecil kita, anak-anak muda kita, itu kesulitan sekali melihat kuda sandal yang asli itu seperti apa. Pacuan kuda sandal saja. Nah, lihat cendana aja Sudah asik. sudah bahkan kita tidak tahu yang di depan itu adalah porcedana itu yang mulai ditanam sekarang. Bahkan banyak anak muda bahkan tidak bertanya apa itu pohon, itu tidak bertanya, dia anggap saja kayak Literasi tentang cendana memang kurang. iya ya, karena memang itu tadi, karena pendidikan kita tidak mengajarkan kekayaan khas kita. Muluk saya tidak ada. Ya itu Pendidikan belajar bahasa Kambera sih tidak. tidak. Ya, itu yang saya bilang tadi. Orang selalu bilang bahwa ini sudah zaman sudah berkembang, zaman sudah maju. Tapi saya selalu bilang begini, bahwa apapun yang ada hari ini dan yang sifatnya turun-temurun yang kita bisa percaya, itu adalah juga karya cipta yang maha kuasa. Setiap ada yang punah dari tanah ini karena kesalahan manusia, itu adalah pengkhianatan pada yang ilahi. Karena itu juga cipta rasa kasta dikatakan keluar casting konsep setiap orang. Bukan sesuatu yang tidak teridentifikasi. Semua teridentifikasi. Ini saya kasih contoh begini. Korea misalnya, dia maju karena apa? Karena punya politik kebudayaan. Makanya orang sekarang nonton drakor itu Tetap ada drakor yang tema kebudayaan musik kuat. kuat. Jepang misalnya, lihat nama-nama motor di Jepang itu, Yamaha, Honda, Kawasaki, itu nama-nama asli di Jepang. Lihatlah Cina, lihatlah Rusia. Kita tidak soal omong Amerika lah ya, negara-negara yang ekspansif mereka kan, Australia tidak perlu ngomong itu lah. Tapi ngomong negara-negara maju yang memang punya politik kebudayaan yang kuat. Nah itu yang kita mau dorong. Maju DPD itu bagi saya itu adalah salah satu upaya saya untuk memperjuangkan politik kebudayaan di NTT secara khusus, dan juga politik lingkungan hidup di NTT. Dan menurut saya kita bisa jadi banyak beda dengan kawan-kawan yang lain, tapi bagi saya yang prinsip bahwa hari ini tidak ada satupun indikasi bahwa orang bisa maju tanpa pelintasannya sendiri, tanpa daya dukung daya tampung lingkungan yang baik. Pelintasan kita sendiri itu yang sama seperti kebudayaan tadi. Kalau lingkungan hidup dan saya kasih contoh sederhana aja begini lah. Orang mengeluh sekarang kan, kenapa ini orang Sumba tukang bakar padang tuh? Selalu mengeluh tuh ya. Woi, orang Sumba bakar padang lah, ini penyakit masyarakat lah. Masyarakat Sumba itu hobi lihat api lah, apalah dan sebagainya. Tapi kemudian kita cek, apa yang kemudian padang-padang ini lebih mudah terbakar dibanding zaman dulu? Karena dulu kita masih punya ikatan ekonomi atau ikatan sosial, ikatan teologis dengan tanah. Maksudnya begini, dulu orang bangun rumah pakai apa? Alang kan? Ketika kita sudah pakai seng semua, alang tidak dipakai. Orang bakar kan tidak ada ekonomi lagi. Kan dia tidak boleh bakar padang kalau dia masih butuh alang untuk dia punya rumah kan? Dia tidak mungkin bakar hutan kalau dia masih butuhkan kayu yang mungkin untuk bangun rumah. Karena semua bisa digantikan oleh besi dan sebagainya. Nah, hubungan-hubungan ini kan tidak. Maksud saya adalah menjelaskan bahwa cara hidup kita ya di Sumba misalnya itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas modern. Misalnya kalau mau cek
menurut saya buku yang bagus tuh yang Pak Argo. Pak Argo yang tahu tuh. Jogja. Nah, peran negara dan perkuat elit lokal di Sumba. Itu kalau baca buku itu tuh kita begini ternyata. Nah, DPD bagi saya terlepas fungsinya sangat minim dan sebagainya, tapi menurut saya ada fungsi yang bisa saya kerjakan dengan saya membayangkan misalnya kita bisa mendorong KLHK bisa mengeluarkan kebijakan pemulihan ekosistem cendana di NTT. Kita bisa mendorong KLHK untuk membuat kampus yang berbasis pada keanekaragaman hayati endemik atau laboratorium keanekaragaman hayati endemik di NTT supaya kita jangan diseragamkan. NTT itu kaya dengan NTT itu sangat kaya dengan segala keanekaragaman hayati endemik. Salah contoh lah orang yang alor misalnya dugong. Pertanyaan sekarang, siapa ada ahli dugong? Jadi kita semua yang Tuhan kasih di atas tanah kita ini tidak ada ahlinya secara akademik. Kenapa? Karena kita selalu terobsesi dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang dari luar. Kita lupa bahwa kita harus mendalami juga ilmu ini supaya kita tidak boleh ditipu. Kita kalau misalnya kita kasih mangan ya ke orang untuk dia keluar, kita tidak tahu kadar kualitas mangan. Sebenarnya dia hanya bilang kadar mangan ini rendah, jadi kita beli 100 rupiah atau 500 rupiah aja per gram atau per kilo. Karena kita tidak tahu, kalau kita tidak ada ahlinya. Yang kedua, kalau kita ada ahlinya dan sebagainya, itu kita lebih begini. Saya tidak bermaksud ini, tapi ini panggilan biologis. Kalau umbu mau membangun punya kampung Kanangkar, datang ini pasti umbu akan berpikir masa depan kampung ini seperti apa. Tapi kalau orang luar dia tidak peduli, dia mau eksploitasi karena dia tidak punya ikatan kultural, tidak punya ikatan emosional. Nah, kalau umbu yang ahli tambang, umbu mau tambang kampungnya pasti buat tambang yang baik. Kan saya punya peradaban di sini, seperti luhur di sini. Mengerti kalau saya itu? Nah, begitu juga dalam konteks tadi yang lain-lain ini. Karena kita ini, kita itu menurut saya masih sangat mencoba untuk masuk pada percaturan global yang kita tidak kuasai. Jadi kita tukang nebeng-nebeng saja. Bahkan contoh kita pasti kalah. Pasti kalah kalau kita. Nah, kalau kita fokus di cendana, kita pasti menang. Semua ada di kita. Hanya kita yang ada di barang. Kalau kita fokus di sandal, kita yang menang. Kalau kita fokus di ongol, kita yang menang. Kita fokus di kita menang. Ya. Ini yang dorong depan pergi kuliah antropologi saya tidak ada. Nah, itu sudah. Ini yang lebih paham Marapu ini bukan kita lah sekarang. Kalau kita mau searching di Google, orang barat luar yang lagi. Dan mereka jadi profesor doktor gara-gara penelitian. Iya. Dan pengakuan secara sains terhadap pengetahuan mereka terkait Marapu ada. Iya. Kita tidak ada ISBN di buku tentang Marapu. Tidak ada. Sorry kita ngomong nanti kan ada papor. Tapi ini cukup banyak dan memang banyak. Kita terbatas oleh waktu sih. Iya. Tapi minimal dari pembicaraan ini bagi saya ada ruang yang bisa mengedukasi teman-teman, termasuk saya secara pribadi yang duduk di sini. Mudah-mudahan teman-teman juga yang nonton podcast ini, ternyata ada situasi seperti ini ketika kita ngomong lingkungan hidup. Terus yang terakhir ketika ngomong DPD, ternyata kita ngomong DPD tetap arahnya yang menjadi acuan itu tetap ke lingkungan hidup. Kalau kita dengar tadi Ayah Uwe ngomong seperti itu. Dan saya sederhana saja sih. Mungkin kita tutup ini enaknya apa sih pesan yang pengen disampaikan, entah mau pakai ruang lingkungan hidup, ruang budaya. Jujur, Ayah Wulan ini inisiator tunggal dan dinamisator tunggalnya festival Wayumba. Ini hampir tiap tahun. Tahun ini di mana ya? Di Lamboya. Di Lamboya. Ini salah satu festival budaya yang ada di Pulau Sumba dan sudah go public lah kemana-mana, sampai luar negeri juga tahu festival ini. Hanya kadang dari Sumba juga kurang apresiasi, orang dari luar lagi apresiasi festival sih. Iya. Tapi begitulah. Ya kita saja lah, Estonia still terima. Iya. Oke, mungkin pesan dari Ayah aja lah. Entah mau untuk anak muda dalam konteks lingkungan hidup, politik atau apa, budaya. Tapi di ruang ini jujur, saya termasuk salah satu orang yang kecewa sampai detik ini tidak ada pelajaran bahasa Sumba di sekolah. Iya. Iya, kalau saya sih kalau bicara pesan atau apa yang kita bisa pelajari bersama ke depan,
saya kok masih tetap dengan prinsip bahwa orang Sumba bilang atau ya komarua banyak orang tanah namanya kalau banila homo dia. Jadi kalau kau melupakan aura ibu pertiwimu, maka sebelum menuju kemusnahan itu akan tiba. Sebelum menuju kemusnahan akan tiba itu bukan karena dia hilang di pulau, tapi peradaban kulturalmu hilang, ya, peradaban ekologi lingkunganmu hilang, ya, identitas kulturalmu hilang, semua. Karena kita sudah melupakan aura ibu pertiwi kita. Dan menurut saya penting sekali, seperti yang saya sampaikan tadi, penting sekali untuk kita mulai kembali untuk mengenali aura ibu pertiwinya Sumba. Ingat, kalau Sumba tidak beradab, tidak mungkin banyak profesor doktor yang datang pelajari. Ini barang hingga jadi kemudian mereka jadi profesor. Karena peradaban Sumba itu memang peradaban yang mulia. Makanya banyak dipelajari. Karena dia punya peradaban ekologi di dalamnya. Tadi saya jelaskan, kita tidak menyangka ternyata orang Sumba sudah mengenal moratorium dari zaman dulu sebelum yang istilah rotu tadi itu. Kita tidak menyangka misalnya tanah Sumba ini punya kekayaan khas sabana yang begitu luar biasa. Dan bagi saya Sumba akan maju kalau dia tidak dijadikan Bali baru, kalau dia dijadikan dirinya sendiri dengan peradaban yang dibangun dengan kulturnya sendiri, dengan gaya nilai yang dia kembangkan sendiri. Dan saya pikir banyak anak muda yang punya cita-cita yang sama, membayangkan bahwa kalau ke depan Sumba ini berkembang, indikatornya adalah berkembang juga pengetahuan endemik. Saya membayangkan suatu ketika di Sumba ada kampus yang khusus urus cendana, yang ngomongin sainsnya cendana, bahkan laboratoriumnya. Kan sedih kita, ya, kita yang produksi cendana tapi pabriknya di Jawa, ya. Mau tahu minyak cendana 1 liter berapa? 25 juta. Sep, besok kita tanam cendana, Sep. Ya, kita pilih orang Sobo tuh, pilih di sana. Tapi yang paling penting adalah bahwa urusan lingkungan hidup itu adalah etalase semua kehidupan manusia, termasuk ini. Lingkungan hidup hancur, berarti budaya juga bisa hancur. Karena apa? Kalau dia bencana, kan salah satu yang mengubah kebudayaan kan bencana. Kita selain perang dan sebagainya kan bencana, ya tak? Kita tahu suku Maya misalnya dalam salah satu literatur dia punah karena hutannya habis kan, kekeringan, akhirnya orang pakai sumber daya yang. Yang kedua, pasti tidak ada juga aktivitas politik di dalamnya, baik itu politik praktis maupun politik, karena alamnya sudah hancur. Apa yang mau di ini? Sangat contoh lah negara yang negara kecil yang di daerah Pasifik, ya, negara Nauru itu, ya, yang dulu fosfatnya diambil habis-habisan, ya. Sekarang sekarang dong punya diri sendiri tidak mampu. Nah, kita membayangkan ke depan Sumba seperti apa sih? Masa depan kita tentang Sumba, ketahanan pangan itu seperti apa sih? Ya, harus punya imajinasi itu. Kita punya imajinasi tentang air di Pulau Sumba seperti apa sih ke depan? Imajinasi tentang kekayaan kultural Sumba seperti apa sih masa depan? Kayak bukan hanya dalam konteks komoditifikasi yang sering sekarang lebih banyak terjadi, tapi bagaimana dia menjadi satu nilai yang kita sepakati sebagai perjuangan kita bersama. Dan kita tahu Sumba punya tantangan itu di masa-masa sekarang. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan ke kawan-kawan anak muda, yang sekarang ada itu belum tentu menjamin masa depan kalian. Kalianlah yang menentukan masa depan kalian. Perjuangkan keadilan antar generasi. Itu adalah pilihan kalian untuk memperjuangkan. Kalau kalian ke depan masih kepingin lihat Sumba yang bisa diakses oleh banyak orang, rekreasi dan sebagainya, perjuangkan itu. Tidak bisa kita tunggu pahlawan dari luar untuk perjuangan. Kalian yang harus memperjuangkan itu. Kalau kepingin punya kehidupan yang kultural yang lebih baik dan sebagainya, pelajarilah ilmu-ilmu tentang Sumba yang jauh lebih banyak, supaya kita ke depan punya background atau punya cara pandang yang lebih beragam tentang membangun pulau ini dalam perspektif pulau ini sendiri. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan.
Makasih banyak Ayah. Terima kasih banyak. Sudah datang mampir sini cerita banyak dan apa ya kita ini sudah mulai menua. Kita bisa tipu situasi. Tuhan yang selamat juara gitu. Iya. Masih kita saya. Makanya saya bilang, kalau orang bilang kenapa punya banyak sekali soal lingkungan hidup. Nah, hidup ini kan kompleks. Gak harus banyak karena tadi kata lingkungan hidup tadi, kata hidup itu kompleks. Maka dia tertaut ke sini, tertaut ke sini, tertaut ke situ, tertaut banyak tautannya. Ya toh? Dan sampai sekarang kita mimpi belum tercapai toh. Soal apa itu? Jasa lingkungan untuk masyarakat Bata Kapidu belum tercapai toh. Ya toh? Bata Kapidu menghidupi. Bisa takut kita lelah. Saya takut kita lelah. Karena jujur kayak kita ngomong dari dulu masalah perjuangan ini harus nafas panjang. Saya tutup dengan beberapa tahun lalu sekitar 2013 atau 2014 ada orang besar lah tanya, "Kumbo kenapa sih kamu lawan terus?" Kawan orang dari Flores. Oke. Saya bilang gini, saya akan melawan terus selama ini Sumba kalian bangun dengan cara berpikir orang lain. Orang-orang dari luar yang sama sekali tidak tahu bagaimana Sumba ini lahir, tumbuh dan berkembang. Oke, saya tutup. Terima kasih sama AOW. Oke, kita gas. Semoga yang datang juga sama seru kayak ini malah. Terima kasih. Hormati.